Bahas Inglourious Bastard. Ooh, that's a bingo. Oke, ini bakal menjadi pembahasan yang menarik sekali karena dalam konteks kita berbicara tentang film propaganda atau propaganda yang terdapat di dalam film, maka kita timbulkan dulu pertanyaannya, apakah film Inglourious Bastard ini adalah film propaganda atau setidaknya terselipkan pesan-pesan propaganda di dalamnya? Jawabannya bisa ya bisa tidak, tapi saya lebih senang menyebutnya bahwa ini adalah meta propaganda. Karena tujuan dari Quentin Tarantino membuat film ini bukan untuk menjadi alat propaganda, tapi lebih menjadi kritik satir terhadap industri propaganda yang diselipkan di dalam film-film itu sendiri. Jadi secara singkatnya film ini mengambil timeline alternatif, katakanlah yang tidak sesuai dengan kronologi fakta sejarahnya. Bagaimana kalau Hitler itu mati di dalam bioskop? Sederhana, cukup menarik dan banyak sekali yang bisa kita bahas. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Di mana letak meta propaganda di dalam film ini? Jadi Quentin Tarantino itu bukan ingin mencuci otak kita dengan membuat kita membenci para tentara Nazi dengan kebrutalan-kebrutalan mereka, tapi ia lebih memperlihatkan bagaimana para petinggi-petinggi Nazi membuat produk-produk propaganda di dalam bioskop-bioskop mereka. Dalam film ini, para petinggi-petinggi Nazi itu membuat film yang mengglorifikasi pahlawan-pahlawan Nazi. Aktual di dunia nyata, hal tersebut selaras sekali dan satir sekali terhadap produk-produk dari film-film Hollywood, di mana selalu mengglorifikasi tentara-tentara mereka, menjustifikasi apa yang mereka lakukan selalu benar. Kita contoh ambil di film Black Hawk Down yang diproduksi beberapa bulan setelah kejadian 9/11. Bahkan ini didukung oleh Pentagon, selaras dengan film tadi yang didukung oleh petinggi-petinggi Nazi. Kalau di dunia nyata didukung oleh Pentagon. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempersiapkan psikologis dari masyarakat Amerika agar mendukung invasi Amerika ke Irak dan Afghanistan. Atau kita ambil lagi contoh film Rambo 2, First Blood Part 2. Itu terjadi pada latar di Vietnam. Ya, kita tahu sekali bahwa Amerika itu sebenarnya kalah telak di Vietnam. Tapi kenapa film itu dibuat? Ya tujuannya untuk menenangkan, untuk membuat ilusi kemenangan. Ya setidaknya kalau kita kalah di dunia nyata, kita menang di dunia populer. Selanjutnya juga ini yang paling cerdas menurut saya, karena menyasarnya bukan lagi ke arah kayak memproduksi film propaganda, bukan lagi menyasar hasil dari produk-produk propaganda, tapi menyasar kepada kita selaku penonton yang menikmati produk-produk propaganda tersebut. Jadi dalam satu adegan, ketika para orang Nazi Jerman ini di dalam bioskop menonton adegan di mana para lawan dari Nazi Jerman itu membantai pasukan sekutu, para Nazi Jerman sontak bertepuk tangan bersukaria. Nah, pada akhir film Inglourious Bastard ini, ketika para petinggi Nazi Jerman itu dibantai oleh tentara Amerika, secara tidak langsung kita penonton di dunia nyata pun ikut bersorak dan ikut merayakan kematian para petinggi-petinggi Nazi. Nah, di sanalah letak jebakannya, di mana ingin menunjukkan bahwa ya inilah kenikmatan ketika kita menikmati produk-produk propaganda. Dan ada satu hal yang sangat menarik sekali, simbolisme semua kejadian tersebut terjadi di dalam bioskop. Jadi bayangkan kawan-kawan, kalau semisal kita kaitkan dengan pada hari ini, peperangan itu tidak lagi terjadi hanya di medan perang, tapi terjadi di dalam bioskop. Dan apabila kita melihat Hitler mati di dalam bioskop, tentara Nazi Jerman itu mati di dalam bioskop, kenapa tidak kita bisa kaitkan saja dengan dunia nyata? Bisa jadi keruntuhan Nazi Jerman itu bukan setelah perang, sesegera itu setelah perang, tapi terasa setelah bioskop-bioskop dipenuhi dengan propaganda-propaganda agar kita membenci Nazi Jerman itu sendiri. Bagaimana menurut kawan? Kita diskusikan di kolom komentar.